والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Ayat 12 dari surat Al-Isra dalam rangka kita mengisi tahun baru. Sangat penting untuk kita gali kembali, kita tadabburi. Tentu ayat ini membimbing kita setiap saat. Tidak ada kaitan dengan pembatasan waktu, tapi justru mengingatkan kita setiap waktu. Adanya tahun baru bagi umat Islam sama dengan bulan baru, sama dengan hari baru, sama dengan jam baru. Karena kita selalu diingatkan tentang hakikat waktu, bahwa waktu adalah amanat dari Allah yang harus kita isi dengan hal yang sangat bermakna bagi kepentingan hari ini, masa depan sampai tidak ada akhirnya. Banyak orang yang mempermasalahkan tentang tahun baru Masehi dengan istilah kita mempunyai tahun baru Hijriah. Kenapa ikut-ikutan dengan tahun baru Masehi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan matahari dan bulan. Matahari sangat berkaitan dengan lahirnya kalender Masehi. Bulan sangat berkaitan dengan hadirnya kalender Hijriah. Tidak ada yang lebih banyak memanfaatkan kalender Masehi melebihi umat Islam. Kenapa kok bisa demikian? Kita dapat mengetahui jadwal waktu sholat berlandaskan kalender Masehi. Jam berapa sholat subuh hari ini, sholat duhur hari ini, berlandaskan perhitungan kalender Masehi. Tetapi kapan kita melaksanakan saum ayyamul bid, kapan kita memulai bulan Ramadan, berlandaskan kalender Hijriah. Kapan kita melaksanakan wukuf di Arafat, berlandaskan kalender Hijriah. Jadi umat Islam pemilik dua kalender, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kita gali satu ayat dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Dan telah kami jadikan malam dan siang sebagai dua bukti kekuasaan dari sejumlah kekuasaan yang tidak mungkin dapat kita hitung. Kalimat al-lail, ini kita perhatikan tulisan al-lail. Kalau kita mau menulis al-lail dengan tulisan biasa dalam tulisan umum orang Arab, tentunya tidak begitu tulisan al-lail itu. Tetapi ada dua huruf lam. Saya tuliskan dulu di sini. Kalau kita mau menulis tulisan Allah dengan tulisan yang sebenarnya ini, lamnya harus dua. Tapi dalam Al-Quran tulisan Al-Lail lamnya hanya satu, Al-Lail. Dan seluruh tulisan Al-Lail dalam Al-Quran lamnya satu. Apakah Al-Quran tidak sesuai dengan aturan orang Arab? Memang siapa yang lebih duluan? Aturan orang Arab atau Al-Quran? Al-Quran lebih dulu bagaimanapun.
Al-Quran itu ditulis dengan tulisan yang tidak selalu sesuai atau sama dengan aturan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Bahkan kalau kita perhatikan tulisan Al-Quran Nunjil Mu'minin dalam surat Yunus ayat 103, kalimat Nunjil Mu'minin ini tulisannya. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 108 ayat 88 Nunjil Mu'minin ini tulisannya. Sama-sama nunji. Kalau yang pertama nunnya 2, yang kedua nunnya 1. Ini kalau bukan dari wahyu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Baik, kita lanjutkan kembali surat Al-Isra. Nantilah bahasanya tentang Nunjil Mu'minin pada waktu yang lain. Waja'alna al-lail wan-nahar, kami jadikan malam dan siang. Malam lamnya 1 dikurangi 1 huruf, mengingatkan kita semuanya tentang hakikat malam yang begitu lama sama dengan siang. Di kita tentu relatif tidak berubah jauh. Di tempat yang lain ada yang malamnya lebih lama daripada siang, siangnya lebih lama daripada malam. Itu bukan selalu, tetapi pergantian waktu, musim dingin, musim panas. Yang jelas, mau lama mau sebentar, malam itu sedikit sekali yang kita gunakan. Ya Allah, padahal amanat dari Allah. Waktu itu amanat dari Allah yang mesti kita gunakan untuk pembekalan diri buat masa mendatang. Rasulullah SAW mengingatkan, yaqilu syaitan ala qafiyati ahadikum idza nam thalatha uqad. Setiap kali kamu mau tidur di malam hari, syaitan datang membawa tali yang dipintal-pintal, diikat 3 ikatan. Setiap satu ikatan ada pesan. Alaika lailun tawilun farqud. Setiap satu ikatan ada pesan tertulis, tidurlah yang nyenyak. Besok banyak pekerjaan, jangan banyak pikiran tidur. Terasa betul oleh kita. Pas malam tertidur, kadang-kadang tidak ingat bahwa hakikat tidur kita itu bekal buat kerja. Bukan jadi cita-cita, oh saya ingin enak tidur. Jangan saya ingin enak tidur, ingin tidur yang berkualitas. Mestinya demikian kita itu. Ingin tidur yang berkualitas, entah 2 jam, entah 1 jam, entah 5 jam, berkualitas sebagai pembekalan diri buat persiapan masa mendatang. Diingatkan ada malam dan ada siang. Pergantian malam dan siang kami yang membuat, kami yang menjadikan. Bukan karena matahari terbit maka datanglah siang, bukan karena matahari terbenam maka datanglah malam. Enggak begitu. Kami yang menjadikan siang dan malam. Kalau kami mau, kalau kami menghendaki, malam ada, matahari ada, gampang. Kalau kami menghendaki datang siang, matahari tidak timbul-timbul, juga gampang. Dan itu akan terjadi. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, yaitu pada hari yang sudah dijanjikan Allah akan terjadi. Famahawna ayatal lail, kami hapuskan tanda-tanda malam. Sebentar lagi akan terhapus tanda malam. Sekarang masih ada, masih gelap di luar. Waja'alna ayatan nahari mubasyirah, dan kami jadikan tanda siang memberikan peluang kepada kamu semuanya untuk supaya bisa melihat alam raya dengan dibantu oleh cahaya matahari. Mubasyiratan, memberikan kepada kamu peluang untuk bekerja, untuk beramal, untuk berinteraksi. Bukan cuma berinteraksi dengan sesama manusia semata, tapi berinteraksi dengan alam sekitar kita. Karena alam juga berzikir. Alam dalam surat Al-Isra juga kita temukan pada ayat 44.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepada Allah. Apa? As-samawatu, semua langit, as-sab'u yang 7, wal ardu dan bumi, wa man fihinna dan siapapun yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih. Semua langit dan isi-isinya, semua bumi dan isi-isinya suka bertasbih kepada Allah. Jadi alam raya semuanya tasbih. Masjid terutama, dinding-dinding kanan, kiri, depan, belakang ini enggak pernah diperdengarkan kepada dinding ini kecuali kalimat tauhid, kalimat tahlil, takbir, tasbih. Makanya suasana di masjid beda dengan suasana di pasar. Suasana di mall beda. Karena seluruh alam yang mengelilingi kita di masjid ini suka bertasbih tanpa terganggu oleh yang lain. Kalau umpamanya kita berada di pasar, itu bangunan-bangunan di pasar juga suka bertasbih. Cuma terkadang bangunan tersebut mungkin terganggu dengan musik, terganggu dengan yang lain-lain. Sementara masjid ini dindingnya, atapnya semuanya, karpetnya semuanya hanya mendengar tasbih, mendengar Al-Quran, dan mereka semuanya suka bertasbih dan membaca Al-Quran juga. Allah Akbar, nikmat sekali kita berinteraksi dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tegaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun illa yusabbihu kecuali suka bertasbih, bihamdihi memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Bukan saja tidak mengerti, tidak mendengar. Bahkan kalau mendengar bisa problem juga. Ibu-ibu yang pertama kali datang ke masjid ini, yang lain belum ada, tiba-tiba pintu berbicara subhanallah, kaca berbicara subhanallah, bisa pulang lagi gitu. Kaget gitu dan gemetar mendengar pintu, mendengar kaca bertasbih. Allah tidak memperdengarkan suara tasbihnya alam sekitar kita. Cukup kita saja memperdengarkan kepada mereka. Makanya orang yang banyak bertasbih akrab intim dengan alam sekitar. Innahu kana haliman ghafura. Sebenarnya Allah Maha Penyantun, Allah Maha Pengampun. Kembali kepada ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan-nahara wa ayatayn. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua bukti. Terus saya lanjutkan dari hadis Rasul menegaskan, yaqilu syaitan ala qafiyati ahadikum idza nam thalatha aqad. Syaitan suka mendekati orang yang mau tidur dan dia berpesan 3 kali pesan ditulis dalam 3 ikatan. Setiap satu ikatan ada pesan, tidurlah sayang, jangan banyak pikiran, besok banyak pekerjaan, kira-kira begitu. Kemudian apabila terbangun di tengah malam lalu berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lepaslah satu ikatan. Setelah berzikir kita menuju kamar mandi atau air wudu dan kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Lalu kita menghadap kepada Allah, mengarahkan wajah ke kiblat, Allahu Akbar, lepaslah 3-tiganya. Fa asbahan nasyatan tayyiban nafs wa illa kaslan khabisan nafs. Rasul bersabda, apabila sudah dilakukan hal itu, 3 hal yang bisa melepaskan pesan-pesan tersebut, ikatan tersebut, maka pagi harinya memiliki semangat beramal. Mungkin istilah beramal dengan bekerja, walaupun itu juga, tapi kesannya beda ya. Kalau bekerja umum sekali,
Kalau beramal adalah lebih khusus, beramal yang produktif, yang berkualitas, yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Dalam bahasa Quran ada amal, ada kasab, ada fi'il, ada taf'alun, ada ta'malun, ada taksibun. Kalau diartikan ke bahasa kita sama itu, kerja. Tapi tentunya fi'il, yaf'alun lebih luas daripada amal. Fi'il itu tidur juga fi'il. Kalau amal, tentunya kalau tidurnya dengan zikir jadi amal. Tidurnya tanpa zikir tidak jadi amal. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kami jadikan malam dan siang senantiasa bergantian supaya kamu tabtaghu fadlan min rabbikum. Di siang hari hendaklah kamu bekerja beramal untuk mencari fadlan, karunia dari Rabbmu. Karunia yang dicari bukan cuma sekedar harta, tapi fadlan, keutamaan hidupmu. Itu fadlan, itu kan al-afdal. Afdal itu kan lebih utama ya. Jadi fadlan itu kita tidak hanya sekedar mengisi waktu, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk supaya aktivitas kita berkualitas di hadapan Allah. Memasuki tahun baru 2024. Sekarang ini tanggal 3 ya, Januari 2024. 40 hari lagi kita nyoblos. Allah menentukan masa depan. Memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, bukan menentukan 5 tahun ke depan, bukan. 5 tahun ke depan belum tentu usia kita sampai. Tapi masa depan yang abadi. Karena itu bukan hanya sedang di dunia, tapi di akhirat. Sering orang menganggap pemilihan ini adalah untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan belum tentu usia kita nyampe. Wallahu a'lam. Benar apa enggak ini? Pak siapa? Rombli cerita yang ayah orang itu meninggal. Allah, dia juga sudah berbicara tentang masalah pemilu. Ternyata sudah mendahului pemilu. Ya, semoga Allah berikan kepadanya ampunan rahmat dan ridha. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kamu mencari karunia, keutamaan waktu, keutamaan melihat, keutamaan mendengar, keutamaan berbicara. Tabtaghu, cari. Dalam surat Al-Qasas kita temukan wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Kalimat fadlan itu apa maknanya? Menurut surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Gunakan, manfaatkan apa saja yang ada pada dirimu dari Allah untuk mencari kehidupan akhirat. Mari kita lakukan evaluasi masa lalu, waktu yang sudah kita lalui dipakai apa saja oleh kita. Apakah selalu kita gunakan untuk kehidupan akhirat? Saya belum masuk, masih jauh. Saya sering tergoda oleh syaitan, tergoda oleh nafsu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kamu mencari karunia dari Rabbmu. Di sini jelas sekali kalau kita menghayati Al-Qur'an ya. Seperti inilah kita lihat Al-Qur'an. Pertama, waja'alna, kami jadikan. Kenapa Allah tidak berfirman litabtaghu fadlan minna, supaya kamu mencari karunia dari kami? Kan awal ayat menyebut kami ya. Tapi di sini min rabbikum, dari Rabb kamu. Kenapa tidak kami? Kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, ketika ada kalimat kami, suka diarahkan kepada tauhid.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallah. Kami menciptakan kamu terdapat laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan kamu beberapa golongan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Sehingga orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah, tidak pakai kami lagi. Demikian pula di sini kami jadikan malam dan siang terus bergantian dengan tanda-tanda masing-masing supaya kamu mencari karunia dari Rabb-Mu. Allah tidak berfirman dari kami. Kalau susunan bahasa kita kan dari kami di sini nih. Dan ini bahasa Al-Quran. Setelahnya Allah menggunakan kalimat kami. Dan untuk apa Allah menggunakan kalimat kami? Ketika Allah berbicara tentang karunia, kekuasaan, banyak menggunakan kata nahnu, kami. Dan ketika Allah mengarahkan kita untuk ibadah, maka Allah gunakan tauhid, yaitu Rabb, Allah. Termasuk di sini kita bertahu fadlam min rabbikum, supaya kamu manfaatkan pergantian malam dan siang, waktu-waktu di malam hari, waktu-waktu di siang hari, gunakan untuk mencari karunia hanya dari Allah, hanya dari Rabb, hanya dari pencipta. Jangan dari perusahaan, jangan dari pemimpin, jangan dari lembaga, tapi dari Allah. Silakan bekerja di lembaga, bekerja di lapangan, tetapi karunia bukan dari lapangan, tapi dari Allah. Ini menggiring kita untuk meluruskan niat saat nanti mau memilih pemimpin dan memilih wakil. Mengarahkan, ayat ini mengarahkan kita. Jangan mencari keduniaan dari pemimpin yang kita pilih, dari wakil yang kita pilih, tapi dari Allah. Untuk apa kita memilih? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya min dunil mu'minin. Jelas sekali. La tattakhidhu yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Allah membimbing kita, mengarahkan kita untuk supaya meluruskan niat, memilih pemimpin dari ahli sujud, ahli ruku, ahli masjid, yang sangat akrab dengan ahli masjid, yang sangat akrab dengan ahli ibadah, karena dia sendiri ahli ibadah. Ini yang sangat penting, karena kita bukan tujuan untuk 5 tahun ke depan, sedikit 5 tahun belum tentu nyampe, tapi untuk selama-lamanya, walaupun cuma 1 detik memasukkan paku, tetapi penentuan hidup masa mendatang abadi. Allah akan mencatat dan akan terlihat nanti di akhirat. Saat kita mencoblos itu, karena apa kita niat mencoblos itu? Apa landasannya? Apa tujuannya? Apakah hanya mencari keduniaan ataukah untuk kehidupan yang abadi? Ya, dianggap sederhana oleh orang yang tidak mengerti, tapi yang mengerti adalah menentukan masa depan yang abadi. Walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Adanya pergantian siang dan malam, hendaklah kamu ketahui jumlah tahun dan hitung oleh kamu. Dalam 1 tahun, berapa lama kita gunakan untuk taat kepada Allah? Berapa lama waktu yang kita buang begitu saja tanpa punya arti? Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, berapa lama waktu yang kita isi dengan perbuatan maksiat? Allahumma ighfir lana dzunubana. Di sini jelas sekali. Wal hisab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u liyaumil 'ardil akbar yawma la takhfa minkum khafiyah. Umar bin Khattab berkata, hisablah kamu sebelum kamu dihisab, timbang-timbang perbuatan kamu sebelum kamu ditimbang, dan persiapkan hidup saat ini, waktu saat ini, menghadapi hari
yang tidak akan ada yang tersembunyi satu perbuatan sedikit pun, semuanya tersingkap. Ngeri sekali kalau sekiranya amal perbuatan kita semuanya yang kotor-kotornya tersingkap, disaksikan dunia, disaksikan semua alam, dan belum ada penghapusnya di situ. Oh, ngeri. Tapi kalau ada penghapusnya, saya pernah berbuat dosa tanggal sekian bulan ini, tapi sudah dihapus, alhamdulillah. Dengan cara apa dihapusnya? Antara lain dengan duduk di majelis ilmu seperti ini akan menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda demikian, terutama subuh dan asar. Yata'aqabun, bergantian sip malaikat tugas malam dengan sip malaikat tugas siang. Dan saat ini masih bersama kita malaikat petugas malam dengan malaikat petugas siang saat ini bersama kita. Rasul menegaskan demikian. Ketika subuh tugas malam bersama kita belum pergi, dan tugas siang sudah datang mendekati para ahli ibadah. Ketika petugas malam menghadap kepada Allah, maka Allah bertanya, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka malaikat menjawab, aku datangi mereka dalam keadaan zikir, dan aku tinggalkan mereka juga dalam keadaan zikir. Maka Allah tegaskan, sampaikan kepada mereka, saksikan oleh kamu, aku mengampuni dosa mereka. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Apabila sudah Allah ampuni dosa kita dan sudah bersih, diri kita sudah bersih, pasti kita akan merasakan takut, khawatir kalau terkotori lagi. Sehingga hal-hal yang dapat mengotori akan segera kita jauhi. Dan kita akan senang dengan yang bersih. Dan kita akan berupaya untuk membersihkan diri dan membersihkan orang lain. Kalau kita bersih, mampu membersihkan orang lain. Kita berharap semoga Allah berikan pada kita memasuki tahun baru ini betul-betul semangat baru, meningkatkan kualitas amal kita yang tidak tahu berapa lama lagi kesempatan kita untuk beramal. Walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kalimat sinin bentuk banyak dari sana. Orang Arab kalau ucapan selamat tahun baru, entah Hijriah masih atau hari Idul Fitri, Idul Adha, tidak pakai sana tapi am. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap am semoga kamu dalam keadaan baik, tidak kullu sana. Kenapa? Ada apa perbedaan sanah dengan am? Dalam Al-Quran dua-duanya ada. Dalam surat, lupa lagi itu, tentang Nabi Nuh, kita temukan ayat, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walabithu fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kita lihat ayatnya. Nah ini dia surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Surat Al-Ankabut ayat 14 berbunyi, walaqad arsalna Nuhan ila qaum falabithu fi kahfihim alfa sanatin illa khamsina ama. Ini ada kalimat sana, ada kalimat am. Apa bedanya sana dengan am? Sama-sama diartikan tahun dalam bahasa Indonesia. Ini karena sekarang media sosial milik semua orang, ada penceramah yang mengatakan itu orang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salah itu katanya. Mestinya alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hirobi perang, la haula wala quwwata illa billah. Ini sepertinya
Apakah ada sponsor itu kok berbicara seperti itu? Bukan hirob, perang harbun itu perang. Kalau hirob, kalau boleh diterjemahkan, hirob itu kabur, ma'abur itu hirob, haroba. Karena kalau perang itu pakai hak bukan hak, dia enak aja. Kemudian iya karena na'budu, salah, harusnya iya kah na'budu. Ada aturan membaca Al-Quran, nggak begitu. Bukan berlandaskan selera masing-masing bacaan Al-Quran. Jadi ingin terkenal tuh memang sekarang gampangnya. Yang penting mah dikenal. Urusan orang mengenal saya positif atau negatif masalah lain lah gitu. Yang penting terkenal dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ada kalimat sana, ada kalimat am dalam satu ayat ini. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Sungguh telah kami utus Nuh untuk berdakwah, dan beliau falabitha fihim, beliau tinggal bersama kaum alfa sanatin, 1000 tahun, illa 50 aman, kecuali 50. Tinggal 1000 tahun kecuali 50, maksudnya apa? Selama 1000 tahun bersama mereka, cuma 50 tahun istimewa. Ya, 1000 tahun bersama mereka itu. Yang 50-nya beda dengan 950 sebelumnya. 950 perjuangannya berat sana. Sedangkan 50 tahun perjuangannya nikmat karena bersama kader-kader yang sudah beriman. Nah, kalau kembali kepada ayat yang kita gali, lita'lamu 'adada sinina wal hisab, supaya kamu dapat mengetahui sinin, jumlah sinin, artinya hitung perjuangan kita. Hitung berapa lama kita beramal. Banyak yang negatif, banyak yang positif, itu sini. Jadi kita diperintah oleh ayat ini untuk selalu melakukan muhasabah, evaluasi diri, evaluasi tahunan, bulanan, harian. Kalau diawali dengan kalimat waja'ana laila wan nahar, berarti kita diperintah untuk evaluasi harian. Terutama ketika kita sudah bertemu dengan 1 bulan, bertemu dengan bulan baru, terutama ketika sudah bertemu dengan tahun baru. Mau tahun baru berlandaskan perjalanan matahari, dan jelas waja'ana laila wan nahar berkaitan dengan matahari, karena ada pergantian siang dan malam, artinya kalender Masehi. Tetapi kalimat sinin ini jelas sekali meliputi tahun Masehi dan tahun Hijriah. Wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami rinci, telah kami jelas. Apa lagi yang meragukan kamu? Kira-kira begitulah teguran dari ayat ini. Untuk itu marilah kita manfaatkan untuk persiapkan banyak berdoa memasuki tahun yang baru ini. Dan ini doa pernah saya bahas di waktu yang lalu, namun kita ulang kembali. Dari Khalid bin Abi Imran berkata, Anna Ibn Umar, ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Ibnu Umar berkata, qalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'i da'awati li ashabi. Jarang-jarang Rasulullah berhenti dari majlis kecuali setelahnya berdoa bersama. Ini istilah berdoa bersama, mungkin masih ada yang mempermasalahkan. Gak ada lah, doa bersama masing-masing aja lah ya. Ini jelas sekali hadis ini, Rasulullah berdoa dalam majlis. Yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'i da'awat. Rasul jarang meninggalkan majlis hingga beliau berdoa terlebih dahulu
untuk mendoakan ahli majlis, kalimatnya li ashabi, ya. Dengan doa yang mana? Ini sangat penting kita baca doa ini. Dan tentu tidak hanya waktu di majlis, waktu sendirian sangat penting isi doa ini senantiasa kita jiwai. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, peliharalah aktivitas kami yang memberikan gambaran yang menampilkan diri kami sebagai yang takut padamu. Artinya apa? Ya Allah, hendaklah, ya Allah kami mohon Engkau buktikan bahwa kami ini betul-betul takut padamu. Engkau pelihara rasa takut kami padamu. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang takut padamu. Takut dengan kalimat khasyah itu takut yang produktif. Ada takut dengan khasyah, ada takut dengan khauf, ada takut dengan wajal. Itu dalam Al-Quran, ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Khauf, takut. Tapi takut lebih umum dengan khauf. Ada wajal, takut dalam hati. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Itu takut dengan gemetarnya hati. Dan khasyah, takut dengan persiapan, takut dengan menggunakan ilmu, takut dengan persiapan beramal. Itu takut. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka karena itu hadis membimbing kita, ya Allah, kami mohon Engkau pelihara rasa takut kami ke hadapan Engkau berupa amal ini. Jangan sampai tidak terjaga. Jangan sampai Engkau biarkan rasa takut kami berlalu begitu saja satu lewat. Kami mohon Engkau jadikan kami menjadi orang yang takut padamu, sehingga kami tidak akan sewenang-wenang mengisi waktu, sewenang-wenang menggunakan tenaga, sewenang-wenang menggunakan mata, telinga, tetapi semata-mata ingin dijadikan sebagai lapangan amal. Itu khasyah. Dengan adanya khasyah ini, yahulu bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, jadikan rasa takut kami padamu benteng yang menjaga kami jangan sampai beramal maksiat. Mohon kepada Allah agar kita tidak berbuat maksiat. Jadikan, ya Allah, takut kami sebagai benteng yang menghalangi kami berbuat maksiat. Boleh jadi ketika kita ingin berbuat dosa, lupa alamat, itu adalah Allah yang menjaga kita. Jangan terlalu, jangan sampai jadi berbuat dosa. Lupa alamat, atau kita sudah janjian dengan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak punya arti, orangnya nggak datang, sudah janji tapi nggak datang. Itu Allah itu yang menjaga, jangan jadi. Bersyukur kepada Allah. Kemudian wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Dan dari ketaatan yang kami lakukan, antara salat subuh ini, hadir majlis ini, ya Allah, walaupun taat kami masih jauh untuk mencapai sempurna, kami mohon, ya Allah, ketaatan kami ini Engkau jadikan sebagai jalan yang mengantarkan kami menuju surga-Mu. Tuballighuna, mengantarkan kamu menuju surga, mengantarkan kami menuju surga. Ya Allah, jadikan taat kami kepadamu jalan menuju surga-Mu. Baru sampai ke surga, belum masuk, ya, tapi sampainya saja sudah bahagia, berarti aman dari siksa. Dan disebutkan dalam hadis, nanti insya Allah dalam bab lain, surga itu tercium wanginya dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan, berarti jauh sekali, ya. Itu wanginya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah nyampe? Belum masuk saja sudah nikmat kalau sudah dekat dengan surga. Apakah akan masuk setiap orang yang dekat? Yang akan memasukkan manusia ke dalam surga bukan ketaatannya, tapi rahmat Allah. Karena itu doa yang diajarkan Rasul, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannata. Dari taat yang kami lakukan, kami mohon Kau jadikan sebagai jalan
atau sebagai bekal yang mengantarkan kami menuju surga. Setelah Engkau antarkan kami menuju surga-Mu dan Engkau masukkan kami ke dalam surga dengan rahmat-Mu, bukan dengan ketaatan kami padamu. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya. Ini persiapkan nih kalimat ini. Ya Allah, kami yakin Engkau yang menentukan siapa yang akan jadi presiden tahun 2024. Engkau yang menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di pusat, di kota, di provinsi. Engkau yang menentukan. Apapun yang terjadi, karena kami yakin ya Allah, jangan sampai kami bingung, bimbang, gelisah manakala terjadi di masa mendatang yang tidak kita harapkan. Karena semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Tinggal kita mencari karunia di balik izin. Kita mencari ridha di balik izin. Tidak semua izin disertai dengan ridha. Ada izin, ada ridha ya. Harus bedakan ini. Maling dapat malingannya, dapat barang yang dibeli itu atas izin Allah ya. Tapi tidak ridha Allah. Kalau umpamanya Ariel Sharon ya dulu membantai ribuan umat Islam, itu atas izin Allah. Tapi jelas tidak ridha. Bahkan Allah perlihatkan kemurkaannya kepada dunia. Allah murka sama Ariel Sharon 8 tahun dia koma. Sampai badannya dia yang begitu besar, katanya tinggal 15 kilo. Tapi diberi oleh Allah napas terus. Siksaan sebelum siksaan. Ya bagaimanapun beratnya siksaan dunia belum apa-apa. So yang berat itu siksaan akhirat. Tapi Allah perlihatkan kepada dunia. Sekian banyak dokter-dokter spesialis di dunia dihadirkan gak punya arti sama sekali untuk menyelesaikan, untuk mengatasi penyakit dia. Sampai mati. Setelahnya 8 tahun dia koma. La haula wala quwwata illa billah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan pendengaran dalam taat padamu, jauh dari maksiat. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan pandangan dalam taat padamu, jauh dari maksiat. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan kekuatan untuk taat padamu, jauh dari maksiat. Ini kalimat wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Selama Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bernafas, untuk berbicara, untuk mendengar, untuk melihat, kami mohon bimbingan-Mu agar kami mampu memanfaatkan semua itu dalam taat padamu, sehingga kami senantiasa mendapatkan ridha-Mu, nyaman hidup, aman, rukun, tidak ada masalah berat kecuali ada solusi. Waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan amal taat kami berlandaskan takut dan harap padamu sebagai warisan yang turun-temurun kepada keturunan. Indah sekali doa ini ya. Waj'alhul waritha minna. Ini dalam buku apa? Dalam buku 100 solusi fikih kontroversi yang sudah dimiliki oleh sebagian Bapak dan Ibu ya. 100 solusi fikih kontroversi nomor 24 ya. Udah banyak yang punyanya? Nah. Kalau ada yang perlu masih ada, kalau nggak salah di mobil ada. Cuma memang agak tebal ini, 800 halaman punya ya. Dan sekarang saya sedang edit buku doa-doa dari Al-Quran ya, dengan implementasinya, dengan tadaburnya, dengan tafsirnya, 670 halaman. Sedang daminya sudah dibuat, tapi saya edit kembali sebelum dicetak. Insyaallah mungkin harapan sih Januari bisa terbit, tapi wallahu a'lam. Ya, saya lanjutkan. Waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikan balasan
menimpa kepada yang berbuat zalim. Balasan kezaliman timpakan kepada orang yang berbuat zalim kepada kami. Jadikan akibat kezaliman yang diarahkan kepada kami balikan kepada yang berbuat zalim. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Ya, selamanya pasti ada yang mau berbuat zalim kepada kita. Sebab syaitan tidak pernah berhenti menyusun program, membisik orang-orang sekian banyak agar orang yang tidak sepemikiran dengan kita, tidak seakidah dengan kita, tidak satu jurusan dengan kita, jurusan menuju Allah, ada yang senantiasa dibisikin syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ingin berbuat zalim. Ya, sulit kalau berbicara tentang kezaliman menjelang pemilu ini, susah. Kata orang barat, herit kuletah. Aduh ya Rabbana, tapi semoga Allah berikan kepada kita perlindungan dari kezaliman orang-orang yang ingin berbuat zalim. Makanya kalimat waj'al sa'rana 'ala man zalamana, ya Allah, janganlah Engkau izinkan orang yang mau berbuat zalim kepada kami, jangan Engkau izinkan kezaliman mereka menimpa kami, tapi balikan kepada mereka. Ya, sekarang ini sering mendengar sholawat yang disebut sholawat apa namanya? Sholawat asyir. Wasyir zalimin bil zalimin. Sibukkan orang zalim oleh orang zalim lagi. Itu makna asyir zalimin bil zalimin. Wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu untuk kami saat menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wansurna 'ala man 'adana. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini yang paling berat ini. Kalau Allah tidak mengabulkan, ya Allah, jangan Engkau timpakan musibat pada kami dalam urusan agama kami. Musibat yang paling besar, kehilangan iman. Musibat yang sangat besar, kehilangan taat pada Allah. Termasuk musibat apabila kita susah khusyuk ibadah. Al-Imam Al-Ghazali dalam memahami hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabakau wa taghannaw bi man lam yataghanna bihi falaysa minna. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah kamu. Bila kamu susah menangis saat membaca Al-Quran, cari kondisi yang membuat kamu bisa menangis. Tabakau, upayakan sampai menangis. Kenapa? Karena malam yataghanna. Caranya apa di antaranya? Silakan baca Al-Quran dengan irama yang dapat menyentuh perasaan. Jadi irama untuk Al-Quran buat meningkatkan khusyuk saat membaca Al-Quran, bukan irama murni. Saat ini dengan adanya media sosial, banyak sekali orang-orang yang dapat karunia dari Allah berupa suara bagus. Kita senang-senang saja sih membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bervariasi, berirama, enak sih. Cuma jangan sampai di situ, lanjutkan untuk kekhusyuan, bukan cuma sebatas keindahan. Keindahan bagus, sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Silahkan baca Al-Quran dengan suara indah, dengan irama yang sangat indah, tapi jangan sampai di situ titik seakan-akan sudah sempurna. Enggak. Keindahannya untuk mengarahkan kepada kekhusyuan sampai dapat menangis. Dan Rasulullah SAW sering menangis saat membaca Al-Quran, terutama saat pada salat, dan terkadang beliau meminta sahabat untuk membaca Al-Quran, terutama sahabat-sahabat yang memang mendapatkan karunia berupa suara bagus, antara lain Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Umar sering diperintah Rasul untuk membaca Al-Quran di dekat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah di malam hari melakukan perlawatan, bahasa sekarang belusukan,
Lakukan perlawatan, memeriksa rakyat. Terdengar bacaan-bacaan Al-Quran di malam hari sampai ke dekat rumah Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah berhenti lama mendengarkan Abu Musa sedang membaca Al-Quran dalam sholat malam. Pagi hari selesai sholat subuh, biasa ngobrol berbincang-bincang keagamaan. Rasul bersabda kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, lau ra'aital barihah laqad utita min mizmaran min mazamir ali Daud. Rasul bersabda, wahai Abu Musa, engkau enggak tahu kan? Tadi malam aku lewat ke rumah kamu, luar biasa suara kamu. Betul-betul itu adalah suara dari keluarga Nabi Daud. Bahkan disebutnya sebagai mizmar, mizmaran min mazamir ali Daud. Mizmar itu seruling. Di Arab sudah ada itu zaman Rasul ya, seruling itu. Dan Rasul tahu suaranya. Dan Rasul tidak mengecam suara, tidak mengecam alat musik. Bahkan Rasul mengumpamakan suara Abu Musa dengan suara musik. Ini insya Allah dalam bahasan lain, apakah musik itu haram apa enggak, insya Allah pada waktu yang lainnya. Ini sangat menarik untuk kita gali ini. Habis saat ini sekian banyak acara-acara keagamaan, terutama di televisi, di YouTube, suka diantar dengan musik saat ini. Bahkan banyak sekali handphone yang dipegang oleh ulama ada musiknya juga, ringtone musik juga. Jadi gimana sebetulnya hukum musik ini? Insya Allah lain kesempatan kita bahas. Kita lanjutkan. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau timpakan kepada kami musibat dalam agama. Ngeri, takut, tidak mampu menghadapinya. Seperti siapa yang pernah terkena tapi kuat? Nabi Nuh alaihissalam terkena musibat dalam agama. Beliau berdakwah terus-terusan. Anaknya, salah satu anaknya kufur, istrinya kufur. Itulah musibat dalam agama itu. Wah, kita mohon Allah jangan sampai terjadi. Berat, gak akan sanggup. Talut istrinya adalah kufur. Itu musibat dalam agama. Dan yang paling berat kalau menimpa diri kita, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia tanpa mengarah kepada akhirat. Wala mablagha ilmina, janganlah engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu yang ada, tidak merasa penting mencari ilmu lagi. Padahal ilmu itu adalah netral ya, milik Allah. Entah dari mana datangnya, hendaklah kita terima, kita ambil manfaatnya. Dan ini terakhir. Ini kalimat terakhir adalah doa menjelang pemilu. Wala tusallit alina man la yarhamuna. Artinya, la tusallit, janganlah engkau berikan kekuasaan alaina, menguasai kami, man la yarhamuna, kepada orang yang tidak menyayangi kami. Ya, ini sudah saya uraikan kali poin demi poin. Saya baca yang akhir saja. Wala tusallit alina man la yarhamuna. Ya Allah, dengan hidayahmu sungguh banyak di negeri ini orang-orang kuat yang penuh perhatian kepada orang lemah, para pejabat tinggi yang penuh perhatian kepada rakyat. Maka berilah mereka nikmat istiqomah dalam mengemban amanah, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat sabar dalam menghadapi tantangan. Ya Allah, sungguh engkau menyaksikan bahwa di antara pemegang kekuasaan ada yang salah guna terhadap amanah yang engkau berikan, sehingga banyak rakyat lemah yang menjadi korban. Ya Allah, hanya padamu kami serahkan mereka. Sungguh engkaulah pemilik hakiki bagi semua kekuasaan. Sungguh engkau maha kuasa mencabut kekuasaan dari orang-orang yang zalim. Dan kami mohon engkau serahkan amanah kekuasaan kepada orang-orang taat padamu serta sayang kepada kami. Janganlah engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu dan sayang pada umat ini.
Mudah-mudahan ini doa ini bisa kita baca selalu setiap hari menjelang pemilu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang saleh dan wakil-wakil rakyat yang bertanggung jawab. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ansur al-islam wal muslimin 'ala man 'adahum. Allahumma ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.